Kumpul berkumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih yang kalian tunggu-tunggu, kalian cari-cari. Oseng paria tempe khas Sunda. Ini paria atau bahasa Indonesianya itu pare ya lur. Ini oseng pare tempe khas Sunda yang enak banget tentunya. Bisa kalian lihat untuk warnanya itu mencreng, cantik banget. Rasanya apalagi ini cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat-hangat. Bisa bikin nambah-nambah nasi. Obat penambah nafsu makan. Oke, untuk selengkapnya yuk simak terus channelnya Gaskan Gaspul. Langsung aja kita sediakan untuk bintang utamanya, yaitu paria atau pare. Ini aku pakai satu buah aja. Kalau kalian mau bikin banyak boleh bikin banyak ya, tapi ini untuk satu piring ya. Untuk menu ini, resep ini kita akan potong jadi belah dua. Dan ini bisa kalian lihat, ini untuk bijinya itu merah. Ini kalau matang si parenya kuning itu bakal rasanya itu manis banget untuk bijinya lur, percayalah. Ini kita kerok untuk isiannya. Kalau udah kita kerok, kemudian kita akan iris-iris. Ini untuk pemotongan si parianya atau si parenya itu opsionalkan aja untuk dulur-dulur di rumah, mau tebal mau tipis. Kalau aku ini kecil-kecil, tipis-tipis seperti yang ada dalam video ini ya. Sambil aku mengiris-ngiris untuk si parianya atau si parenya ini, aku akan menyapa kalian dulur-dulur di rumah. Hai dulur-dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan bagi kalian yang baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku ya. Oke, kita lanjut aja untuk pengirisan si parianya atau si parenya ini. Kalau udah, langsung kita masukkan ke dalam wadah kosong. Aku akan kasih 1 sendok makan garam. Dan kemudian kita akan aduk-aduk atau kita galekin aja ya, diperas-peras biar si buihnya itu keluar. Kalau udah ada buihnya keluar, cuci bersih untuk si parenya biar tidak pahit ya lur. Kemudian sisihkan aja. Kita lanjut aja untuk ke proses selanjutnya. Ini kita sediakan untuk bahan selanjutnya, yaitu tempe. Aku pakai 1 papan. Ini kita akan potong-potong, iris-iris aja untuk tempenya. Untuk ketebalannya itu opsionalkan aja untuk dulu-dulu di rumah, mau tebal mau tipis. Kalau aku nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis ya lur, seperti korek api. Ini kita akan potong-potong semuanya aja. Kalau si tempenya udah kita potong-potong, kita lanjut aja untuk ke proses selanjutnya. Yuk dilanjut. Ini kita untuk membuat bumbu oseng paria tempenya ini. Kita sediakan untuk 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Aku juga pakai 1 buah cabai rawit dan 2 buah cabai keriting merah, 1 ruas kunyit, dan juga 1 butir kemiri ya lur. Ini kita akan ulek-ulek, rendos-rendos sampai halus. Kalau kalian mau di blender halusnya boleh aja ya. Nah, bila kalian suka pedas boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya. Tapi untuk 1 cabai rawit ini udah kerasa pedasnya, seger. Oke, kalau udah halus untuk bumbunya, kita lanjut aja untuk ke proses selanjutnya. Kita sediakan untuk wajan. Kita akan kasih secukupnya untuk minyak goreng, agak banyakan ya ini untuk menggoreng si tempenya. Kalau udah panas untuk si minyaknya, kita masukkan aja untuk si tempenya. Goreng sampai berubah warna kecoklatan, keemasan atau ke goldenan. Kalau kalian suka tempenya lebih kering, boleh digoreng sampai kering, tapi aku sampai berubah warna kecoklatan, setengah matang aja. Langsung kita angkat dan tiriskan untuk si tempenya. Kemudian kita lanjut aja untuk ke proses selanjutnya. Sediakan wajan dan sedikit minyak goreng. Ini untuk menumis si bumbu yang udah kita halusin sebelumnya. Oke, ini dia nih untuk bumbunya yang buricak burinong ya mencreng.
langsung aja kita akan angkat aja dan serok aja ya. Kita akan tumis untuk si bumbunya ini. Yuk, langsung. Nah, ini untuk bumbunya itu ditumis sampai harum wangi ya lur. Kemudian kita masukkan untuk si parianya atau pare yang udah kita iris-iris sebelumnya. Ini kita aduk-aduk. Nah, ini untuk bekas pengulekan si bumbunya itu kita kasih sedikit air ya, biar nggak mubazir, atau kalau kata orang Perancis mah kudu dikungkurahan ya, biar bersih. Ini kalau udah, langsung aja kita masukkan ke dalam wajan berisi bumbu dan parianya ya. Dan ini kita tunggu sampai mendidih. Langsung aja untuk seasoning kita kasih 1 sendok teh kaldu bubuk atau seperempat sendok makan ya. Kita kasih untuk garamnya juga 1 sendok teh. Kita masukkan juga untuk si gula merah atau gula pelem atau gula aren sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, si bumbunya itu larut ya. Nah, ini udah mendidih juga ya lur. Langsung aja untuk kita sediakan tempe iris yang udah kita goreng sebelumnya ini. Kita masukin. Kita tunggu sampai airnya larut dan kita aduk-aduk ya, biar tercampur rata, semuanya terbumbui, biar bumbunya itu nyerap. Ini kalau kalian suka sedikit berkuah untuk osengnya, boleh langsung disajikan, tapi aku lebih suka sedikit gorengnya atau nyemek. Ini jangan lupa untuk dicek koreksi rasa atau dicobian heula rasana. Kami udah karasa rasa gurih, asin, manis, pedesnya. Untuk rasanya itu opsionalkan aja ya lur, sesuai dengan selera lidah kalian di rumah. Kalau udah sesuai dengan selera lidah kalian, boleh kalian angkat dan sajikan. Bisa kalian lihat ini untuk oseng paria tempe atau oseng pare tempe khas Sunda ini. Dari penampilan aja ini udah gumelis pisan kalau kata orang Sunda nama ya. Cantik banget, aduh parah, ada kuning hijau. Ini wanginya juga keluar dengan paripurna. Rasanya ini gurih, ada manis pedesnya. Terus ini tuh nggak ada rasa pahit-pahitnya, di lidah gak ada getir pahitnya. Bener serius, parah, ini wajib kalian coba. Cocok banget ini dihidangkan dengan nasi hangat-hangat, bisa bikin kalian tambah nafsu makan dan juga bisa bikin boros nasi. Yang penting kalian sediakan nasi yang banyak ya lur. Nah, karena aku udah share untuk cara membuatnya lengkap ya, kalian kalau pengen ya, penasaran, langsung aja kalian buat di rumah ya untuk oseng paria tempe khas Sunda ini. Bener-bener rekomendasi banget lur. Oke, aku cukupkan untuk video kali ini sampai di sini. Tapi sebelumnya aku akan ucapkan terima kasih buat kalian dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya lur. Dan see you di next video. Bye bye, assalamualaikum.